Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمون إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah kita terus panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita alhamdulillah selalu ada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita selalu mendapatkan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat kesempatan dan juga nikmat iman serta hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari dari kemarin bahkan dari sebelumnya kita ada dalam nikmat iman dan Islam, di mana nikmat ini mereka sangat menginginkan, sangat mencari, tapi tidak Allah berikan. Bukan hanya itu, kita juga diberikan nikmat oleh Allah hidayah dan taufik, sehingga langkah kita mudah untuk hadir sholat berjamaah, mudah untuk duduk di majelis taklim, mudah untuk melakukan amal-amalan lainnya. Itu tentu karunia yang lebih besar daripada kenikmatan lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu kita ada nikmat amanahum min ju', sejahtera, wa amanahum min khauf, kita aman dari rasa ketakutan. Kita bebas bepergian kemana-mana, tidak seperti saudara kita yang sedang ada di jalur gajah di Palestina. Mereka terancam, walaupun secara umum mereka merasa bahagia tatkala menghadapi kematian, karena kematiannya insya Allah mereka dalam keadaan syahid. Mau mati syahid? Ya, ada diam sih. Ya udah, mati syahid, berdoa. Kalau pengen cepetan, buruan ke sana. Tapi mati syahid itu kenikmatan yang sangat luar biasa, tapi keikhlasannya juga harus tetap dijaga. Bukan hanya sekedar mati. Nah, jamaah sekalian, nikmat sejahtera dan nikmat keamanan ini yang membuat kita banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang itu sampai-sampai kita, insya Allah ya, mudah-mudahan saya husnuzon Bapak-Bapak sekalian, kita makanan yang sudah ada tuh kita pilih mana yang lebih baik. Kayak ayam aja gitu kan. Ayam itu walaupun ditaruh di beras itu pasti cukar-cakaran. Enggak, padahal beras itu tinggal makan aja sama dia. Tapi dicakar aja kayak kita juga ya. Bahkan saking sejahteranya kita,
kita, kalau saya sering banget setiap hari itu pasti ada makan yang kebuang. Itu bukan hanya nasi, bukan hanya nasi lauk, nanti dibagi rice cooker dan lagi susah beras katanya ya. Tapi susah beras kita alhamdulillah masih buang nasi. Itu alhamdulillah kira apa alhamdulillah ya? Alhamdulillah ya. Nah, subhanallah itu nikmat sejahtera, nikmat aman. Kita saking amannya, saking enaknya di mana aja bisa tidur. Apalagi pas pengajian. Enak banget dah. Khutbah Jumat enak banget dah. Gitu. Itu saking nikmatnya alhamdulillah, ditambah lagi masjidnya ber-AC. Aduh. Lagi musim gerah gini kan. Lagi musim gerah gini gitu ya. Itu nikmat yang luar biasa. Makanya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana coba? Kalaupun kita sekarang masih merasa tidak ada dalam nikmat, berarti kita kurang bersyukur. Pengen naik gaji, Pak? Pengen naik gaji gak? Kata Pak Mus, saya cukup segini aja. Udah kegedean perutnya Mas. Gitu ya. Nah itu ya. Nikmat mana lagi? Nikmat mana lagi coba? Kadang-kadang kita itu terlalu banding-banding kayak gitu. Jadi kita merasa nikmat itu tidak ada. Padahal kita itu punya rumus, punya keimanan. Yang jatah kita pasti datang, ya. Yang bukan jatah kita, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah kita dapatkan. Jadi ngapain kita ngelamun, ngiri tetangga, ngiri lihat temen, kok bisa? Ngapain? Ya, betul. Ngapain? Kok bisa? Kadang-kadang gitu. Kita tuh lagi sedih, lihat tetangga sukses misalnya, tambah sedih kadang-kadang. Mohon maaf, itu pengalaman saya. Tapi setelah ditafakuri, diteliti, di antara cara iman kita kepada takdir, di antara cara iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang dimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Razzaq. Nah, Pak Ar-Razzaq, jatah kita dimanapun dia berada pasti akan datang. Kalau bukan jatah kita, bukan rezeki kita, walaupun sudah nempel di mulut, sudah nempel di badan kita, sudah ada di hadapan mata, pasti akan menghilang, pergi. Apapun cara yang kita lakukan, tidak akan pernah kita dapatkan. Mungkin badan terima, tapi kadang-kadang hati gak terima. Nah ini yang harus terus kita latih. Ingat, sebutin dulu sampai jadi di alam bawah sadar, sehingga kita lihat orang pakai Mercy santai aja. Orang masih dia ngapain dibikin gitu aja sih. Itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang bersih. Yang kedua, kenapa kita selalu pusing, sedih? Biasanya kita itu terlalu banyak buruk sangka. Buruk sangka pada diri kita, buruk sangka pada orang lain, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ini bukan tema sih, cuma mengingatkan bahwa
kita itu banyak nikmat gitu. Di antaranya kenapa kita suka pusing, karena kita sudah terpaut dengan uang misalnya. Tidak ingat nikmatnya, tidak ingat nilainya. Mohon maaf nih. Lihat, dia dapat duit banyak, tapi sakit. Tapi sakit. Mau sholat malam aja susah. Mau sholat jamaah subuh aja nggak bisa, nggak diberikan. Kita ini, saya ini, nikmatnya jauh lebih besar daripada dia. Memang duit dia miliaran, tapi Allah berikan juga kepada kita miliaran juga, bahkan lebih besar. Bahkan lebih besar tuh. Kita tafakur sebentar ya. Bahkan lebih besar. Kita udara nggak perlu beli, ya. Jantung kita udah berapa puluh tahun nggak usah pakai ring. Gigi kita walaupun ada yang bolong mungkin, tapi tetap masih berfungsi. Makan nasi aja pakai garam, gitu kan? Kalau lagi sehat, ditaburin telur juga ada, daging juga ada, enak banget kan? Gitu. Itu ya, lagi sehat itu yang bikin enak itu, sama makanannya enak juga, gitu. Nah banyak gitu. Diberi kesehatan, kita nggak perlu mikirin biaya operasi segala macam. Itu nikmat kan, dan nilai yang luar biasa. Saya suka mikir gini ya, kalau saya ini hadir di sini, ada di Darul Hijrah, dekat ke Darul Hijrah, rumah di Blok A, bukan karena banyak duit, karena penghasilan saya sedikit, jadi dapat rumah subsidi. Beda Pak Wahyu. Pak Wahyu beda tuh di atas. Kayaknya rata-rata kita ini gara-gara gajinya dulu 4 koma nih, yang hadir di sini itu. Jadi bisa dapat rumah. Coba kalau dulu daftar 8 koma, nggak di ACC. Nah itu bukan kan nikmat kan? Nikmat luar biasa. Cuman kita itu pengennya lebih mulu gitu. Tetangga kita nggak ngomong, nggak apa gitu, kita suudan gitu tetangga. Kenapa sih? Padahal dia tidak melakukan kejahatan pada kita, dia tidak ngomongin kita, dia tidak bikin kita susah. Itu kan udah tetangga yang baik. Tapi kita pengennya lebih baik kalau pada orang. Makanya kita jaga hati kita, usahakan selalu berbaik sangka. Satu terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua pada diri kita dan juga pada yang lainnya. Begitu. Biar tidak ngepoin tetangga, tidak ngepoin orang. Jadi nyantai aja gitu hidup tuh. Karena nggak bawa beban orang lain. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kaitannya sama tetangga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita sama-sama sampaikan salawat dan salam pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang akan diangkat oleh Rasulullah SAW dan akan bersanding bersama Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah adabud diyafah. Adabud diyafah, adab bertamu. Kan kita itu hanya dua kemungkinan. Mungkin jadi tamu atau menerima tamu. Nah, dua-duanya ada adabnya. Mungkin jadi tamu atau menerima tamu. Dan bab ini, nah,
Kalau bab pada kitanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya dia itu memuliakan tamu. Nah, bahkan dimasukkan ke bagian daripada iman. Walaupun bukan rukun iman, tapi memuliakan tamu itu cabang dari keimanan. Sampai Rasulullah SAW spesifik nyebutinnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yang beriman pada Allah dan pada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamu. Nah, kita pilihannya bertamu atau kita menerima tamu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ada bertamu itu kalau ada sisi kewajiban, ada sisi sunnahnya gitu nanti. Kewajiban yang pertama yang harus kita jamu itu selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam itu kewajiban kita. Nanti kan bisa diperinci juga tamu kita itu siapa. Nah itu kan, ya, tamu kita itu siapa yang datang ke rumah itu. Bisa jadi yang datang ke rumah itu, yang sedang bertamu itu adalah saudara kita, ibu kita, mertua kita. Atau yang bertamu itu tetangga kita. Tetangga bertamu ini ngapain? Ya sama aja. Ya jadi tinggal itu biar gak beli makanan, ngeluarin duit kan. Ditulis aja itu daftar ini, daftar teman kita itu ditulis nanti 3 hari ke sana. Pinggir hari ketiga pindah lagi. Subhanallah ya. Nah, atau yang jadi tamu kita itu adalah orang lain, teman kita, sesama muslim atau bukan muslim. Kadang-kadang ya kita itu menganggap orang tua kita juga tamu kadang-kadang. Tapi memang ya sisi ininya adalah tamu, tapi sisi lainnya dia adalah orang tua nih. Datang orang tua kita, tentu kita punya kewajiban meretret. Satu sebagai orang tua, yang kedua sebagai tamu. Harus istimewa. Malah ini mah kalau datang tamunya orang spesial tuh jadi tempat curhat, jangan gitu. Malah sengaja itu kita jangan sampai ya. Itu harus istimewa. Datang orang tua kita ke sini, makanannya pun luar biasa. Dikasih makanan spesial kesukaan orang tua harusnya. Nggak tahu kesukaan orang tua jangan-jangan ya. Makanan kesukaan orang tua nggak tahu ya. Apa ya? Sama aja nasi juga. Lauknya harus tahu ya. Diistimewakan. Itu kewajiban kita. Satu kewajiban kita sebagai anak, dua kewajiban kita sebagai tuan rumah. Walaupun orang tua itu harus spesial banget. Mohon maaf, kadang-kadang kita merasa beban banyak sekali di antara kita menghadapi tamu itu. Jangankan makanan yang keluar, muka saja susah. Mukanya aja susah banget. Jangan sampai begitu ya. Ya setidaknya kita hadapi tamu, muka kita itu
ceria gitu, enak. Nah, itu ya. 3 hari 3 malam. Nah, itu kewajiban kita. Kewajiban kita kalau ada tamu kita harus dijamu dengan baik. Ya, kalau deket mah tuh ngarahakeun masa 3 malam bawa dia, jangan deket yang mau ketahuan jangan biar gak masak. Gitu. Nah, yang pertama, kalau kita ngundang, kan tamu itu ada tamu yang diundang, ada yang tidak diundang. Sama-sama harus dimuliakan juga. Kalau kita ngundang, diusahakan tamu. Nah, orang yang diundang itu adalah orang yang spesial. Spesial itu adalah orang yang soleh, orang yang takwa, yang baik, gitu. Yang kita undang. Jangan asal orang. Enggak, ini mah kalau undangan khusus ya, tentu kalau hajatan lain cerita ya. Ini kalau kita undangan khusus pengen ketemu itu ya orang-orang yang baik, ahli ilmu, sholatnya baik, begitu. Karena juga Rasulullah SAW menyampaikan, la tusahib illa mu'minan. Jangan menjadikan besti kecuali mukmin. Jangan buat teman, sahabat kecuali orang mukmin. Kenapa? Ini menjadikan sahabat ya. Kalau berteman boleh sama siapa saja, tapi yang dijadikan sahabat spesial, jadikanlah orang mukmin. Ini harus ditanamkan ke anak kita. Ditanamkan ke anak kita agar anak kita itu berteman dengan orang mukmin. Orang mukmin itu berarti orang yang baik, orang yang soleh atau solehat gitu. Kenapa? Karena orang yang beriman itu pasti akan mengajak pada iman, menjaga kita dari perbuatan yang tidak baik gitu. Tapi kalau temannya yang kurang baik, pasti ngajaknya ke hal yang kurang baik. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi, gitu. Dan tidak makan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Atuh iya. Kan kalau ngasih orang yang bertakwa misalnya kan ngasih makan, dia kan habis itu sholat gitu kan. Habis itu dia apa? Ngaji. Habis itu dia belajar. Jadi kan pahalanya lebih besar. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh mengkhususkan undangan itu hanya untuk orang kaya, sementara orang yang tidak kaya tidak kita undang. Bukan hanya itu sih, dalam penyambutan ini kita ya memang sisi lain ya, sisi lain mohon maaf banget. Kalau di hajatan itu ya, di hajatan kan itu acara kita spesial, istimewa. Sampai ada ruangan khusus, meja khusus tamu VIP atau mungkin VVIP segala macam. Dan kadang-kadang mohon maaf banget ya, kita itu membedakan banget gitu, sampai cara senyumnya, cara ngomongnya itu beda banget dengan orang biasa. Padahal sama-sama kenal. Nah, kita menerima tamu itu nggak boleh begitu harusnya. Memang sisi lain orang itu harus dihormati sesuai kedudukannya memang. Presiden dijadikan presiden, tetap ketua RT ya tetap ketua RT. Jangan dibalik juga. Gitu. Cuman kadang-kadang kita itu sering banget gitu kan. Luar biasa. Kalau yang datang tamu itu orang kaya, punya jabatan gitu kan. Wow, kita langsung senyumnya juga beda. Makanan aja diambilin.
Maka diambilin, dibikinin, ditawarin nggak ada juga. Mau minum apa bapak? Kalau kayak gitu. Tapi kalau yang datangnya bapak RT nih, tamu, bisa ambil aja, udah. Sambil dilihatin ngambil apa aja tuh dia. Gitu, jangan. Itu nggak boleh. Akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan itu makanan hajatan, makanan walimahan. Ya tadi yang disebutkan kan, udah ada. Bukan hanya itu, prasmanan aja kadang-kadang mohon maaf semakin dibedain. Ini buat VIP, luar biasa ya. Padahal ini nggak boleh harusnya. Nanti kita bikin hajatan nih, udah kursinya samain semua, semuanya VIP semua. Ya walaupun mungkin iya caranya beda. Jangan sampai gitu kita membedakan banget. Yud'a ilaihal aghniya dunal fuqara. Kenapa buruk? Karena di situ diundangnya orang kaya diundang, sementara orang miskin yang enggak banyak duit terutama tidak diundang. Makanya dikatakan oleh Rasulullah syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan hajatan. Kenapa? Karena rata-rata yang diundangnya adalah orang kaya, yang miskin tidak diundang. Diundang pun mohon maaf kadang ada yang diundang sengaja untuk dihinakan. Loh, memang begitu? Ya misalnya sengaja dipisahkan. Nah ini orang yang kelas bajai gitu. Di sini nggak duduknya. Lah ini orang kelas Afaza. Yang bawa mercy lain lagi itu kursinya juga beda misalnya. Jangan sampai begitu. Nah. Yang ketiga, Allah yaksida biyadiyafati at-tafakhur wal mubah. Ngejamu tamu kita jangan berniat untuk tafakhur, untuk nyombongin diri gitu. Oh, lihat nih gua ini sukses nih. Jangan begitu, itu bikin walimah. Sampai dipaksa-paksain kan banyak yang begitu. Enggak punya duit aja diada-adain gitu. Biar apa? Kalau kata ini peribahasanya kan biar tekor asal kesohor gitu. Walaupun gitu pas ini kita apa? Lihat biar didatangin orang, mewah banget ya hajatannya. Jangan begitu. Tidak boleh. Tapi banyak ya, nyatanya begitu banyak. Nah kita yang mukmin nggak boleh. Karena ini juga menerima tamu itu adalah diantara adab yang dilakukan oleh para nabi, termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diberi gelar Abid Diyafah. Nabi Ibrahim itu diberi gelar bapaknya Abid Diyafah itu. Jadi kalau penyambutan tamu itu Nabi Ibrahim semuanya sama. Sambut semuanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi ayat yang saya baca di surat apa itu tadi lupa. Itu kan hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, itu diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu disebutin di situ Nabi Ibrahim bagaimana menerima tamu. Bahkan tamu itu udah jadi namanya apa ya? Udah jadi cara beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, tamu itu dikasih makan. Makanya di antara adat orang Arab ini dari dulu orang Arab sebelum ada Nabi Muhammad SAW pun menerima tamu itu, menjamu tamu itu luar biasa. Itu udah jadi kebiasaan mereka. Sampai-sampai ada seorang di zaman jahiliyah itu, karena saya lupa namanya, saking menghormati tamu itu pas ada tamu dia nggak punya makanan apa-apa, kuda yang sangat dia cintai satu-satunya dia sembelih
dikasih ke tamunya. Luar biasa. Itu diantara kelebihannya orang Arab itu begitu. Kelebihan orang Arab. Apalagi dikuatkan lagi oleh Islam bahwa kita itu harus menghormati tamu. Walaupun kita berlebihan banget jangan gitu kan. Tapi juga kurang banget jangan gitu. Ya air mah harus ada gitu sama buah. Air doang. Ya gitu atuh. Masa enak kasihan apalagi kalau kita lagi ini kan. Nasi makanan ada banyak, ada tamu. Ya udah langsung tawarin makan aja. Tawarin makan, ajak makan. Apalagi tamu dari jauh gitu kan. Kan mungkin dia lapar juga. Kasih makan gitu. Jangan ke tetangga doang, Bos. Iya enak banget ini dagingnya. Iya, tadi ada ayam masuk ke rumah. Ini saya sembelih, ini saya makan. Kayaknya tahu ayam siapa, padahal dia lagi nyari ayam gitu. Dan gitu ya. Jadi kita hormati tamu kita. Jangan sampai tamu itu kita atau bikin undangan, bikin hajatan itu tujuannya adalah hanya untuk sombong-sombongan lah gitu kan. Walaupun ini kenyataan dan terjadi. Nah, kita nih orang mukmin jangan begitu. Yang lain biar. Yang keempat, jangan sengaja mengundang yang kita tahu dia itu sulit banget untuk datang. Kita sengaja undang. Kalau nggak datang baper kita. Ada nggak orang yang begitu? Ada ya. Orang sibuknya itu luar biasa sampai waktu buat dirinya itu nggak ada. Karena ada orang yang mencintai begitu, seneng gitu aja kalau sibuk itu dia, walaupun dia sampai hancur gitu. Saya juga pernah sih dulu kayaknya enak banget itu lihat, pengen didengar orang doang gitu. Pagi ini ada di TRP, besok ada di Surabaya, saya di Surabaya. Gitu. Besoknya lagi ada di Saudi gitu misalnya. Kadang-kadang gitu buat sombong-sombong. Padahal dia capek itu sebenarnya. Nah gitu ya. Nah itu ada orang yang sibuk begitu gitu. Misalnya sibuk karena dia pekerjaannya atau mungkin emang kerjanya begitu. Nah kita jangan undang. Walaupun mengundang itu kita jangan terlalu berharap untuk hadir gitu. Dan jangan baper kalau nggak hadir. Orang itu adalah orang yang sulit gitu. Nah itu dari sisi kitanya. Sekarang bagaimana kita menerima undangan? Yang pertama ayuji bada'wata wa la yata'akhir anha ila min udrin. Yang pertama ya kalau diundang kita harus datang, bahkan tepat waktu datang. Jangan dikasih bonus gitu. Tahu itu bonus? Diundang jam 1, datang jam 2 gitu. Kasih bonus. Jangan, namanya diundang datang. Kata Rasulullah SAW, man du'iya fal yujib. Barang siapa yang diundang maka segera dia datang untuk melaksanakan undangannya. Dan di hadis lain Rasulullah menyampaikan walau du'itu ila qara'isyatin la ajabtu. Kalaupun saya ini diundang untuk makan bersama, itu di sini bahasanya quraisatin. Quraisatin itu saya lihat di kamusnya itu tulang balung itu lebih ini banget. Ini tulang lo pokoknya daging apa atau tulang mungkin. Jadi kalau dipasak itu mau dibakar mau apa itu susah banget, gak bisa empuk gitu. Mau dimakan juga gak bisa gitu kayak. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan, saya kalau diundang, diajak makan kuah gitu doang akan datang, kata Rasulullah. Mulianya Rasulullah SAW. Walau ahda ilayya dira'un laqabiltu. Dan kalaupun saya dikasih hadiah tuh tulang itu, lucu airnya doang, akan saya terima. Nah ini kata Rasulullah saya terima itu bukan
dengan muka yang gak jelas, tentu Rasulullah terima semuanya itu dengan muka yang cerah, yang bikin bahagia. Yang kedua, alla yamiza fil ijabah bainal faqir wal ghani. Jangan misahin untuk hadir itu, jangan dipisah, jangan dibeda-bedain antara apa? Antara orang fakir dengan orang kaya. Diundang orang kaya, oh siap, insya Allah bisa jadi. Kalau orang kaya yang orang fakir itu anggaplah levelnya di bawah kita lah misalnya gitu. Diundang, oh iya nanti saya lihat jadwal dulu ya. Terus ngedadak punya jadwal kaum muslimin juga misalnya. Kalau yang undang itu orang di bawah level kita. Tapi kalau yang undang itu misalnya orang kaya, orang atas kita levelnya, ngedadak gak ada jadwal. Oh jam berapa ya? Bisa insya Allah gitu kan. Jangan begitu ya. Apalagi ustadz ini kadang-kadang gitu. Loh soalnya suka ada yang beda gitu. Nah ini di mana diundang? Diundang pengajian. Nah, ustadz diundang pengajian. Pas lihat, ini orang kaya ini. Ternyata dapat amplopnya kecilan dari orang kaya. Itu ada tuh. Oh, pengalaman ya? Enggak pengalaman sih. Intinya jangan dibedakan. Ya undangan yang kaya atau yang miskin, kalau kita emang betul-betul bisa waktu free kasih, jangan dibeda-bedain. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan, subhanallah, ini Husain bin Ali, cucunya Rasulullah SAW, lagi jalan naik, entahlah naik di sini apa. Naik unta naik apa nih, pokoknya lagi jalan itu diundang oleh orang fakir, oleh orang miskin gitu, duduknya aja nggak pakai sofa, nggak pakai apa, diundang, diajak makan, datang makan bersama. Siap gak kita? Biar orang kotor gitu misalnya, Pak makan sini Pak, ayo sini. Tapi kalau di kita jangan langsung juga, Pak makan sini Pak. Oh iya tuh, lagi lapar juga. Jangan juga, kalau di sini kadang-kadang kita basa-basi aja. Udah sama. Ya intinya kalau memang betul-betul itu undangan, jangan dipisahkan antara orang fakir dan orang kaya. Yang kedua diusahakan, yang selanjutnya kan, diusahakan jangan memisahkan antara dekat dan juga jauh. Jauh, hitung-hitungan banget. Soalnya waktu 2 jam. Kalau pakai Grab 200.000 bolak-balik. Sayang juga ya. Jangan begitu, kalau diundang ya siap datang. Gitu. Kalau enggak ya udah. Enggak datang ada apa? Kenapa enggak datang? Gitu. Jangan pilih-pilih. Allah yata'akhir min ajli saumi, bahkan lagi puasa pun kita harus datang. Kalau bisa buka tuh, nggak usah nyambung, maaf saya lagi puasa kan ini hari Kamis misalnya. Nah udah diajak makan, diundang makan, dan kita itu mengatakan iya udah makan. Karena di antara target kita datang undangan itu kan untuk menghormati dan juga memuliakan, membahagiakan juga. Kita diajak makan malah bilang lagi puasa, dibungkus aja ya. Gitu. Ya nggak usah begitu. Kecuali kalau mungkin teman udah CS-an, udah habis banget ya. Salah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita datang bertamu, jangan sengaja berlama-lama tuh Bung. Nah, tadi jadi yang 3 hari itu jangan disengaja Bung. Nah, jangan sengaja berlama-lama. Bahkan mungkin kita ini ya,
Ini kalau dulu ya lagi santri, lagi jadi santri itu tetangga tuh kita pilih, datang, ini mah makanannya enak, masuk jadwal, gitu. Didatengin, wah makanannya enak, lama-lamain, jangan sengaja berlama-lama, kita seperlunya aja, gitu ya. Terus juga jangan songong, datang sambil songong gitu, jangan. Ya datang ya tentu dengan sambil bertawadu. Masuk jangan ujung-ujung makan ya. Ya kalau nggak ditawarin, ujung-ujung dimakan gitu. Padahal makanan buat siapa gitu kan. Ya tapi begitu ya. Tapi bagi kita yang ketemuan gitu sebelum Sahibul Bait, harus segera ditawarin, maka jangan dilama-lamain gitu. Ditaruh. Yang mungkin diantara adabnya tuh kalau pakai toples, dibukain toplesnya, jangan ditutupin mulu malah digembok malah gitu. Mohon maaf sering banget gitu kan orang itu naruh makannya itu hanya buat pajangan aja. Ada tamu, ya tadi diantaranya yang ngebedain nggak dibukain toplesnya tuh. Malah diliatin aja, ini buka-buka nggak ada ini anaknya. Saya takut ya. Mendahulukan tamu, dalam makanan dahulukan tamunya. Kalaupun mau pulang, ya pulang dengan yang baik, dengan cara baik. Hanya zaman dulu kan pas disuguhin makanan yang kita suka, waduh, dipikir nggak bawa kantong ini. Kacang misalnya, masukin dah, gitu. Masukin kantong. Pas mau salaman, nunduk, perudul keluar tuh susu kro. Ada yang ngalamin nggak? Nah, kayaknya saya ngalamin ya, gitu. Bahkan diusahakan tempatnya pun harus sesuai gitu. Jangan berlebih juga, misalnya kayak, nih ada tamu 3 orang, ya ininya 3 orang. 4 berarti mah kita. Jangan jadi 5, jangan. Karena yang kelimanya 2 setan, yang ketiganya buat setan. Jadi harus itu ya, luar biasa banget ya menerima tamu itu. Karena itu harus diajarkan tuh karena kita ke istri kita. Ini ngasih tamu airnya cuma 1. Tamunya kan bingung. Lah dia kok nggak makan ya? Ini jangan malu. Jadi kita harus temenin. Baik, dia ada di antara hadis ya yang disampaikan yang dilakukan oleh seorang sahabat, itu saya lupa namanya, mungkin Bapak ingat. Itu ada orang kan lapar, Rasulullah memerintahkan nih datang ke rumah si A kan. Itu sampai dimatiin lampunya, si tamunya itu, si Sahibul Baitnya pura-pura makan juga sampai kentrang-kentrang padahal kosong. Karena makanannya cuma 1. Tapi kalau kita jangan matiin lampu juga, ntar dikira gitu. Sampai dia dibahagiakan oleh Allah dan juga Rasulnya, oleh malaikat, diampuni dosanya, dikasih kabar gembira pada Rasulullah gara-gara memuliakan Allah. Baik, itulah yang disampaikan jamaah sekalian. Mungkin ada di sini banyak yang tidak disebutkan, tapi juga banyak juga yang hal-hal dalam adab menerima tamu, adab bertamu juga yang sebenarnya sudah dilakukan oleh kita, menjadi adat kebiasaan kita, tidak bertentangan dengan syariat, itu jalankan oleh kita. Karena juga tamu itu datang bawa rizkinya, bahkan bawa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tatkala kita menerima tamu, jangan segan-segan untuk memberikan yang terbaik. Belikan buah, apalagi mungkin kalau kita lagi ada, belikan buah, belikan sate yang segala macam yang sebagaimana kita suka aja gitu. Ya maksud sebagaimana kita suka itu bagaimana kita merasa terhormat, dihormati saat kita bertamu gitu maksudnya. Bukan kita suka berarti makanya makanan yang kita suka berarti dia juga suka, enggak begitu juga, maksudnya sebaik-baiknya gitu.
semoga kita semua termasuk orang yang beriman, yang bisa menghormati tamu kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, membimbing kita sehingga kita selalu ada dalam hidayahnya sampai akhir hayat kita. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.